hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini, agar setiap kerinduan kita, agar setiap ketulusan kita, agar setiap kesembuhan kita, Tuhan yang jawab. Tuhan, sore hari ini Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang Kau kasih. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Rabi hamba-Mu, Pastor Andika dan Pastor Daniel Frank, yang sudah Kau terus untuk memberkati kota Sidoarjo. Kau Allah yang Jehovah Rafa, yang menyembuhkan. Allah yang Jehovah Sama yang hadir di tempat ini. Allah yang Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kami rindukan. Kami percaya Tuhan, dalam berkat Tuhan, biarlah Tuhan kami mau menyiapkan hati kami. Saudara berdoa, saudara berdoa. Saudara berdoa, saudara berdoa. Oh Jesus, oh, saudara berdoa, siapkan hati saudara, terima kairos Tuhan, terima kesembuhan Tuhan, terima berkat Tuhan. Saudara berdoa, kotoran pikiran kami, hati kami Tuhan, kami buang demi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ketika firman-Mu itu Tuhan ditaburkan menjadi sebuah rema di dalam hidup kami. Kami datang ke sini Tuhan dan pulang tidak sama. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus.
Mari kita punya hati kerinduan. Mari kita punya hati ketulusan. Mari kita punya hati kesembuhan. Sehingga firman itu tidak akan sia-sia ketika ditaburkan. Roh Kudus, Engkau beracara. Engkau yang mengambil kendali. Engkau yang selalu menjagai hati dan pikiran jiwa kami Tuhan. Rabi sekali lagi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Ini adalah acara-Mu Tuhan, bukan acara kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan kasih tinggal Fedi. Shalom. Shalom. Father, we thank you. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Release your presence, Biar hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini your power. dan kuasa-Mu. Let your presence be here. Biar hadirat-Mu di tempat ini. I want to feel your touch upon our lives this evening. Biar kami menikmati jamahan-Mu, hadirat-Mu malam hari ini. Do great things this night. Lakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar malam hari ini Tuhan. Do miracles. Lakukan mujizat. Do miracles. Mari Tuhan, lakukan mujizat. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I want to thank God for this great invitation. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan untuk undangan yang penting ini. I want to thank the pastor and the host. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Ibu ya, yang para gembala ya, dan pengundang, ya tim pengundang Pak Herman, Bu Siska, And all the workers team, dan juga demikian pula dengan para pekerja all the leaders of this fellowship. I appreciate you. Thank you. dan setiap pemimpin dari persekutuan ini. Saya menghargai Bapak dan Ibu. Terima kasih It's a privilege karena ini merupakan suatu kehormatan to stand on this altar to preach. kalau saya diberikan kepercayaan untuk berdiri di mimbar ini untuk berbicara untuk Thank you khotbah. very much. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. But I believe this night Dan saya percaya malam hari ini that we shall be blessed. bahwa kita akan diberkati. Everyone that comes here tonight Setiap orang yang datang ke tempat ini malam hari ini will experience the joy of the Lord. akan mengalami sukacita daripada Tuhan. God will touch you more than man can touch you. Tuhan akan menjamah Bapak dan Ibu lebih daripada manusia dapat menjamah Bapak dan Ibu. Because this is the day of revival. Karena ini adalah hari-hari kebangunan rohani, hari-hari lawatan. Hallelujah. Haleluya. This is the second time I am in Surabaya. Ya. Ini ini sebenarnya Sidoarjo tapi beliau Surabaya. Jadi ini kedua kali ya. Second time I'm in Surabaya. The Ya, second time. maaf ya jangan disinggung. Ya, tapi kalau Surabaya kedua kali. Ya, Desember sudah ke So Surabaya. I'm glad to be here again. Ya. And again and again. I'm in Ya, Surabaya. saya berdoa saya akan datang lagi ya. Ya, Surabaya sudah sebelahan. Ya. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Let's open our Bibles to the book of Acts chapter 4, Mari kita buka Alkitab kita ke Kisah Para Rasul pasal 4 verse 32 ayat 32 to verse 35. 32 sampai 35. 32 sampai 35. Acts 4 verse 32 Kisah Para Rasul 4 to 35. ayat 32 sampai 35. Yang I'll be speaking on the topic that Saya- says, in the days of his power. saya akan berbicara mengenai suatu tema ya, pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. In the days of his power. Pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. It's a privilege Ini merupakan suatu kehormatan to live in the days of his power. kalau kita itu boleh hidup di hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. God is all powerful God. Tuhan itu maha kuasa.
But there are certain generations that witnesses God's power more than other generations. Tetapi tetap saja ya dari sekian banyak generasi ada generasi-generasi tertentu yang mengalami, yang menyaksikan kuasa Tuhan yang lebih daripada generasi-generasi lainnya. Every time of apostolic revival, jadi setiap kali terjadi satu kebangkitan rohani yang bersifat apostolik atau kerasulan, there's always a manifestation of the power of God. Selalu ada pernyataan, demonstrasi daripada kuasa Tuhan. And this is another generation. Dan ini adalah generasi itu. Yes. Haleluya. Haleluya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 yang boleh baca di depan atau dari Alkitab atau HP mungkin ya. 2, 1. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Okay. I was asked to speak on healing and financial breakthrough. Ya, saya merasa beban saya akan berbicara mengenai kesembuhan dan terobosan keuangan. Now in verse 32 where we read, dan di ayat 32 tadi kita baca, you will discover bahwa Bapak dan Ibu menemukan bahwa the secret of the power of God in the church. ini adalah salah satu rahasia daripada kuasa Tuhan di dalam gereja. There was unity. Yaitu adalah persatuan. The church was united. Karena gereja itu bersatu, Bapak dan Ibu. If you come to Nigeria, jadi jika Bapak dan Ibu berkesempatan datang ke Nigeria, precisely one of the churches that everybody loves to visit in my country. Ya, terutama khususnya ya, ada satu gereja yang orang-orang itu suka datang dan dikunjungi gereja itu. The Redeemed Christian Church of God, led by Pastor E.A. Adeboye. Jadi gereja itu namanya adalah Gereja Kristen dari umat Tuhan yang sudah ditebus, ya. Dipimpin oleh Pastor Henok Adeboye. Every 5 minutes you walk, you see Redeemed Christian Church. Every 5 minutes you walk, you take. Jadi kalau No matter where you are in Nigeria, just walk 5 minutes, you see another Redeemed Church. 5 minutes. That's how the church is built. Closely. Jadi Bapak dan Ibu dapat nanti lihat ya, kalau Bapak dan Ibu ke Nigeria ya, bahkan ke kota-kota manapun, banyak kota ya. Nah, itu gereja orang-orang Kristen yang ditebus ya, Redeemed Christian Church. Itu jaraknya itu kalau Bapak dan Ibu jalan atau naik mobil itu hanya 5 menit. Ya, ada gereja lain, Gereja Christian Church of God. Jadi kalau mungkin sekarang yang paling banyak misalnya apa GBI gitu ya. Nah, itu seperti itu juga sangat-sangat dekat. But no matter how close they were planted to each other, dan tidak masalah mereka itu ditanam ya, gereja itu dirintis seberapa dekat pun dengan gereja sebelumnya. each of the churches are growing at the same time. Jadi setiap gereja itu bertumbuh dengan dahsyat. There is no one single church of that church you will enter and be said is not growing, no matter how close they are. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuki ke gereja itu masing-masing, Pak, gembalanya itu berbeda-beda ya. Tetapi tidak ada dari gereja itu yang tidak bertumbuh, semuanya itu bertumbuh dengan cepat. So in the days of His power, Jadi pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan, the proximity of the church gereja itu will not stop the growth. ya, jarak gereja semakin dekat itu tidak menghentikan kegerakan Tuhan. When you come to altar,
Ketika Bapak dan Ibu datang ke Mesbah, you see great churches in Ota, in Nigeria. Ota is outside Lagos, at the outskirts of Lagos. Oh ya, maaf ya, jadi saya salah gimana. Jadi ada mungkin satu kota atau tempat namanya Otor, ya Otor lah. Pokoknya, nah itu kalau Bapak dan Ibu ke sana itu banyak sekali gereja. You can see within Christian Church of God that has a 4 million church structure, 4 million. Nah itu Bapak dan Ibu nanti bisa lihat ya, itu ada struktur gedung gereja yang besarnya itu dapat menampung satu kali beribadah itu 4 juta orang. You drive into, you see within, you see a deeper life Christian church with the same flow of number you cannot mention. Ya, jadi di dekat situ, ya tidak terlalu jauh dari situ, juga ada gereja besar namanya Deeper Life. Deeper Life itu atau kehidupan yang lebih mendalam. Nah, senior pastornya itu berbeda lagi, namanya Bapak W.F. Kumuli, William F. Kumuli. You drive close again, you see Winners Chapel led by Bishop David Oyedepo. Ya, nanti jalan lagi, tidak terlalu jauh lagi, ada gereja besar lagi, namanya Bishop David Oyedepo yang memimpin namanya kota namanya Cannonland, ya Bishop atau Uskup David Oyedepo. And all the big churches are in that same altar, and they have great number of worshippers at the same time. Jadi mereka itu ya, gereja-gereja itu sangat berdekatan, gereja-gereja besar berdekatan, dan mereka itu jumlah orang yang beribadah di situ itu sangat banyak, anggota jemaatnya sangat banyak. In the days of His power, pada hari ketika kuasanya dinyatakan, all things are possible. Segala perkara itu mungkin. All things, Segala perkara. all things, Segala perkara. all things, Segala perkara. the days of His power, Pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan, we can build 10 churches at a time. kita itu bisa langsung sekaligus membangun sebuah gereja bersamaan. In Nigeria, Di Nigeria, a man opened 40 churches 1 month. jadi ada satu pendeta, ya pemimpin gereja yang cukup besar. 40 churches 1 Itu month. dalam 1 bulan yang membuka 40 gereja. 1 month. 1 bulan itu 40. So it has never happened in the world history. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa cek ya 40 churches seberapa itu ya, jadi itu in 1 month. ya tidak pernah terjadi dalam sejarah gereja. Bapak dan Ibu bisa cek In ya. the days of His power, Pada hari ketika kuasanya dinyatakan, pada hari-hari ketika the church will begin to move with the speed of the Holy Ghost. jadi gereja itu akan bergerak dengan kecepatan daripada Roh Kudus. The reason why we are moving like a snail is because the power hasn't come. Alasan daripada gereja itu geraknya itu seperti keong itu karena kuasanya itu belum turun, Bapak dan Ibu. The presence of God brings supernatural speed and acceleration. Karena hadirat Tuhan itu akan membawa percepatan ilahi dan kuasa percepatan supranatural, mujizat, keajaiban, tanda-tanda. Somebody came from Surabaya yesterday Jadi kemarin itu ada yang datang dari Surabaya, by road, ya naik mobil. and another person came to Surabaya from Jakarta by air. Dan tapi ada juga yang datang dari Surabaya itu naik pesawat. The one that came by air spent 1 hour 15 minutes from Jakarta to Surabaya. Yang naik pesawat itu perlu waktu 1 jam 15 menit dari Jakarta ke Surabaya. But the one that came by road came by 1:30 a.m. in the morning. Tapi yang naik jalan darat, naik mobil itu perlu Can you see mungkin difference? sekitar berapa? 16 jam ya, karena sampainya itu baru jam 1 pagi. Because when the Holy Ghost, in the days of His power, Karena ketika ada Roh Kudus pada hari-hari ketika kuasa we will dinyatakan, move with the acceleration of the flight of the Holy Ghost. kita akan bergerak dalam kecepatan seperti pesawatnya Roh Kudus. Arrive on time with speed in the name of Jesus. Dan kita akan sampai, akan tiba pada tujuan dengan tidak terlambat, dengan Permit me to kecepatan. prophesy. Permit me to prophesy. Izinkan saya untuk bernubuat. In the days of His power, Pada hari ketika kuasanya dinyatakan, there shall be no more stagnation.
Tidak akan ada lagi kemacetan. There shall be no more delay. Tidak lagi penundaan. But there's going to be speed on every side in the name of Jesus. Tetapi akan ada percepatan yang kita Acceleration, percepatan, manifestation, power, penyataan glory, kuasa kemuliaan, kesembuhan, mujizat, wonders, in the days of His power. pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. In the days of His power, Pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan, we will no more be called as a church. kita tidak lagi disebut sekedar sebagai gereja, We will carry the fire of Pentecost. tetapi The kita membawa with the speed daripada of Elijah. In the name of Jesus. jauh berlari dengan kecepatan seperti Elia. Elia berlari I pray, God, send down your fire. We need your fire. Like it was in the days of Pentecost. Send down thy fire. Jadi turunkan apimu, kirimkan apimu, turunkan apimu. Send down your power. We need your power. We need your glory. We need your presence. We want to do exploit in our season. Oh, Jesus. Show your power. Show your glory. Mari nyalakan kuasa. Give us speed. Berikan kami percepatan Tuhan. In the days of His power. Pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. Oh, Shakara. Ordinary songs sung in church will bring the sinners to Jesus. Jadi gereja-gereja itu akan melihat para pendosa itu datang kepada Kristus. Sinners will come to the altar call, Jadi even ketika when nobody called them to come. bahkan pendosa itu akan In datang, the days of His power, akan datang ke mesbah bertobat, bahkan tanpa dipanggil, tanpa diundang. oh, Ketika hari-hari kuasanya dinyatakan, all hari-hari things ketika kuasanya are dinyatakan, possible. itu mungkin segala perkara itu mungkin segala perkara segala All things are possible. mungkin segala perkara itu mungkin. In the days of His power. Pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan, Look at what happened. lihat apa yang terjadi. Because what you saw in chapter 4 of Acts Karena apa yang Bapak dan Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu saksikan di kisah para Rasul pasal 4, was the result of the Pentecost in chapter 2 of Acts. ini sebenarnya merupakan hasil daripada apa yang terjadi di kisah para Rasul pasal 2. When they received the fire of the baptism of the Holy Ketika Ghost, mereka menerima api daripada baptisan Roh Kudus, the church was moving with speed. gereja itu bergerak dengan kecepatan. The church received acceleration. Gereja itu menerima percepatan. Look at the acceleration. Lihat percepatan ini. In verse number 33, Di ayat 33, and great power. dan ada kuasa yang besar. What? Great what? Dengan kuasa apa? Great what? Dengan apa yang besar? Apa yang besar Bapak Ibu? Katakan kuasa. Gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Para rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. and great grace. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang Great melimpah-limpah. grace. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Great grace Kasih karunia yang melimpah-limpah. was upon them all. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu ada atas mereka. Now listen, Dan tolong dengarkan, perhatikan. they gave witness Mereka ini memberikan kesaksian of His resurrection mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. in great grace Dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. and great power, Dengan kuasa yang dahsyat yang besar. because the Holy Ghost Karena Roh Kudus was upon the church. ada di atas gereja, turun di atas gereja. The church is not looking for theology. The world is not looking for theology again. Sebenarnya dunia itu tidak sedang mencari teologi, ya teori-teori. The world is looking for people that carry power.
Tetapi dunia itu menanti-nantikan orang yang membawa kuasa. It's good when we go for theology. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, tapi itu baik Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu misalnya sekolah teologi ya. But masters in theology will not solve the problem of the church. Tetapi Bapak yang Ibu kalau sudah punya gelar MTH belum tentu menyelesaikan masalah dalam gereja. What will solve the problem of the church in the 21st century is the presence of God. Tetapi pada masa gereja mula-mula pada abad pertama, yang menjawab masalah daripada gereja adalah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Peter was not a theologian. Bapak dan Ibu saksikan, perhatikan Bapak Ibu bisa cek bahwa Petrus itu bukan ahli teologi. He was an ordinary fisherman. Dia itu sebenarnya nelayan biasa saja yang tidak berpendidikan, yang tidak terpelajar. But the Holy Ghost came upon a fisherman. Tetapi Roh Kudus turun di atas para nelayan. And he became an apostle of great power in Dan our church. Petrus itu menjadi seorang rasul yang membawa kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat. So what we need is the Holy Ghost Dan yang kita perlukan adalah pribadi Roh Kudus in the days of his power. pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. While we are singing with the microphone, people will be falling under the anointing. Ketika kita ini menyanyi, kita pegang mic, wayang pegang mic, maka orang-orang itu akan rebah dalam Because the anointing will flow from the song upon the congregation, and they will be falling under the anointing of God. Karena pengurapan The days of his power. Karena pengurapan itu mengalir dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh jemaat, dan itu terjadi pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. So we need the power of God. Jadi kita sangat perlu kuasa Tuhan. Church, Gereja. we need revival. Kita perlu kebangunan rohani. Kita perlu lawatan. But I want to thank God for Indonesian churches Dan saya ingin berterima kasih kepada Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia. because of the bonding. Karena ada persatuan, ada hubungan, jaringan, This unity ada persatuan. is going to bring the revival. Persatuan inilah yang akan membawa satu kebangunan rohani. Let's unite with one another. Mari kita bersatu antara satu sama lain. Just like you see the body, Sebagaimana Bapak dan Ibu lihat satu tubuh, there is a coordination between every part of the body. selalu ada koordinasi antara setiap bagian-bagian tubuh. The body is a system. Dan tubuh ini adalah satu sistem It has cells. yang punya sel-sel kecil, It has organs. yang punya organ-organ But alat. they maintain a coordination. Tetapi ada koordinasi antar organ, antar tubuh. The day you become sick is the day things don't coordinate themselves again. Jadi kalau ada orang itu mengalami sakit penyakit itu karena ada yang tidak nyambung, ada yang tidak sinkron antara organ-organ tubuhnya. The day the kidney fails to work is sickness because there's no more coordination. Jadi misalnya contohnya ya, kalau ginjal itu tidak berfungsi, nah ini contoh ya bahwa ada hal yang salah. Because the work of the kidney is to evacuate waste from the body. Karena sebenarnya ginjal itu punya peranan yang sangat penting untuk membuang racun daripada tubuh. So the day kidney fails, I won't evacuate waste again. Problem has come. Jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu bayangkan ginjalnya itu ngambek dan berkata, waduh saya tidak mau membuang racun lagi. Nah ini mulai jadi masalah, mulai jadi penyakit. In the days of his power, Pada hari-hari ketika kuasa there will be unity in the body of Christ. akan ada persatuan dalam tubuh Kristus. The Bible said, and we are all united in one accord. Alkitab berkata karena mereka semua bersatu dalam sehati dan sepakat. The same unity that brought the baptism in Acts chapter 2 was the same unity we saw also in Acts chapter 4. Jadi persatuan yang sama yang menyebabkan turunnya baptisan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 itu juga ada roh persatuan yang sama yang kita lihat di Kisah Para Rasul tadi pasal 4. And with great power, Dan dengan kuasa yang besar they preach the resurrection. mereka memberitakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. How will the world know Jesus has risen? Dan bagaimana mungkin dunia tahu bahwa Yesus itu telah bangkit? With great power. Dengan kuasa yang besar. With great power, they will know that Jesus has risen from the grave. Dengan kuasa yang besar, dunia akan tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati, dari kematian. Imagine when you go to tell somebody who is a non-Christian about Jesus. Jadi bayangkan jika Bapak dan Ibu memberitahu seseorang yang belum menjadi Kristen, yang belum percaya mengenai Tuhan Yesus. He said, if your Jesus can heal me, I will believe that Jesus. Dan misalnya orang ini berkata,
Ya, kalau Tuhan Yesusmu itu bisa menyembuhkan saya, oke lah, baiklah saya akan And you percaya. don't have the power to heal. Dan tapi Bapak dan Ibu belum punya kuasa untuk menyembuhkan. You have preached a good message. Bapak dan Ibu dapat memberikan satu khotbah yang bagus, If your Jesus can heal me, I will believe Jesus. tapi dunia ini bertanya dan butuh bukti. Kalau Yesusmu itu bisa menyembuhkan saya akan percaya kepada Yesus. But in the days of His power, Tetapi pada hari ketika kuasa with dinyatakan great power, dengan kuasa yang besar, they witness the gospel of Jesus. mereka menyaksikan kabar baik tentang Yesus. Let walk. Blind eyes open. Yang lumpuh berjalan, buta melihat. Demon possessed, be loose and free. Yang terikat dengan kuasa gelap kerasukan setan, lepas. Mujizat, 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 mujizat benar-benar, mujizat benar-benar. Oh, Peter, Layanan Yesus, layanan Yesus, shadow, layanan Yesus, layanan Yesus, menyembuhkan orang sakit. Kain yang dipakai Paulus menyembuhkan orang sakit. They could bring sick people along the streets Mereka ini dapat membawa orang sakit di pinggir jalan just for the shadow of Peter to touch. hanya supaya bayangan daripada Petrus. And anyone the shadow of Peter touch, shout out. Mereka itu The one in the wheelchair, shout out. yang di kursi roda loncat, yang ditinggal lah bangkit. I asked 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu lah, I preached in Bogor. saya itu berkhotbah di Bogor, I asked the church, dan sebagai gereja where is Jehovah Rapha in church? saya merasa Where is he? saya tertarik untuk menanyakan, Rapha Jireh. ada namanya, ada rumahnya. Apakah kita melihat kuasa kesembuhan Tuhan di gereja? We have made Jehovah Rapha to go on holiday. Ini seolah-olah kita ini sudah membuat yang namanya Jehovah Rapha itu sedang berlibur. The church has sent him on holiday. Gereja ini sudah mengirim Jehovah Rapha ke. Because if Jehovah Rapha is in church, Karena kalau Jehovah Rapha ada di dalam gereja, the one in which I will jump up and praise the Lord. orang yang terlibat akan meloncat. Hallelujah. Haleluya. I am the Lord that healeth thee. As a man, he touches you, you will jump from your wheelchair. And what does not happen to you? That is Jehovah Rapha. Karena itulah nama Jehovah Rapha, di mana orang sakit, orang lumpuh itu akan bangkit dan berjalan. Itulah He's here again. Dan kalau I gereja, say he's here again. kalau dia ada di sini, Jehovah Rapha is here again. Jehovah Rapha ada di sini, He's here again. He's here again. He's here again. He's in Indonesia again. He's around the nations. Jehovah Rapha is the same today, yesterday, and forever. He is a covenant keeper to 1,000 generations. He healed yesterday. He will heal today. He will continue to heal the sick. Hallelujah, somebody. Make a joyful noise. Shout! Rapha is your name. Hallelujah. Jehovah Rapha, Yahweh Rapha. I believe in miracles. Dan saya percaya terjadinya mujizat. So I believe in miracles. Saya percaya terjadinya mujizat. I believe in the healing power of God. Saya percaya akan kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan. Because everywhere I go, Karena kemanapun saya pergi, God heals the sick. Tuhan menyembuhkan orang sakit. So I believe in miracles. Jadi saya percaya pada mujizat Tuhan. I believe in healing. Saya percaya kesembuhan. If I pray for you and you don't get healed, it will not stop me believing God that He heals. Kalau misalnya saya mendoakan Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu tidak sembuh, itu tidak akan menyebabkan saya tidak percaya, berhenti percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. God heals. Karena Tuhan tetap Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan tetap Tuhan yang menyembuhkan. He blesses. Melepaskan, Dia memulihkan. That you apply for a contract and it did not work does not make God a liar. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya bikin kontraknya satu tanda tangan dengan Tuhan dan misalnya itu tidak terjadi, Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu bukan Tuhan yang berbohong. Tuhan itu selalu setia. He's faithful. Setia. Sometimes we apply for contract and it fails. Jadi I kadang-kadang don't believe in God again. dan jadi kadang-kadang orang ada yang istilahnya mengajukan tender kontrak ya dan Believe gagal also in the times of dan tidak trial. percaya.
If we believe God in the good times, Jika Bapak dan Ibu hanya percaya pada waktu-waktu yang baik, believe Him also when there is no money in your pockets. ya Bapak dan Ibu juga perlu belajar percaya seandainya Tuhan izinkan tidak ada uang di dompet Bapak dan Ibu. It's easy to come to church and shout hallelujah. Kalau misalnya uang kita banyak, kita gampang datang ke gereja dan bilang, haleluya Tuhan baik. When you get a million alerts, billion alerts Ya kalau in misalnya your phone, in your bank account, you got alert. Oh, praise God, hallelujah. Jesus is good. Hallelujah, He's a good God. He does good. He does miracles. 10 miliar ya dan melihat, oh Tuhan baik, haleluya, puji Tuhan baik. When you don't have money to use this shout, hallelujah, Jesus is good. Tetapi kalau Bapak dan Ibu misalnya tidak punya uang, apakah Bapak dan He Ibu is dapat good at berhaleluya? all times. Karena dia tetap dalam selama-lamanya. The God of the valley is still the God of the mountains. The God of the valley Jadi Tuhan yang is the God of the menguasai mountains. adalah Tuhan yang menguasai juga gunung. He's the same yesterday, Dia tetap sama kemarin, today, and hari ini forever. dan selama-lamanya. In all situations, Di dalam setiap situasi kita He remains faithful. karena namanya setia. We are not serving God because of material things. Kita ini bukan menyembah Tuhan karena hal-hal yang kita We peroleh are serving God because He is God. tapi kita menyembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. He's God. Dia adalah Tuhan. There is a song in Nigeria permit me to sing it. It's in English. Jadi ada satu lagu ya yang umum dinyanyikan di Nigeria. The songwriter said, "You are God from beginning to the end. Jadi engkau There's Tuhan, no place for argument. engkau yang Tuhan dari awal dan akhir. Tidak ada You are tempat untuk God by perdebatan. yourself. You are God from beginning to the end. Engkau There's no dipanggil, place for argument. engkau You dipanggil, are God all by yourself. He's God all by himself. engkau adalah Tuhan He sendirinya. made himself God. We never made him. He is God. He's God. Sorry. Ya, jadi dia itu pribadinya itu adalah Tuhan. Ya, jadi dia tidak perlu membuktikan diri, dia tetap Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun dia itu Tuhan. He's God. Dari awal sampai akhir dia Tuhan. If we don't worship him, we say God. Kalau kita ini tidak menyembah dia, kita bersungut-sungut misalnya, dia tetap Tuhan. In my country, some people say, I will not worship God, they drop their Bible. Jadi ada orang di negara saya itu berkata, waduh saya capek menyembah Tuhan, saya buang aja Alkitab saya. But when they drop their Bible, another person carry their Bible. Tetapi kalau dia ini melemparkan Alkitabnya, orang lain Say, praise the Lord, hallelujah. oh puji Tuhan, haleluya, saya dapat Alkitab. When you drop your Bible, Ketika Bapak dan Ibu membuang Alkitab, because of challenges, karena ada tantangan, somebody will pick the Bible. maka orang lain akan mengambil Alkitab Say, itu worship the Lord. dan tetap menyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya, Praise God. puji Tuhan. In the days of his Pada power, hari ketika kuasanya dinyatakan, the church will not be tired to worship. jadi gereja itu tidak akan letih untuk menyembah. Dengarkan hal ini. There is going to be a mighty revival. Akan terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. I don't say it to excite people. Jadi saya katakan ini bukan sekedar untuk membangkitkan semangat orang, bukan. But mark my word. Tetapi perhatikan, Bapak dan Ibu boleh catat I kata-kata speak saya. as God has spoken to me. Saya berbicara sebagaimana Tuhan berbicara kepada saya. There's going to be a great revival in this country. Akan terjadi satu kebangunan rohani yang dahsyat di negara ini. It's going to be a mighty revival. Akan terjadi satu Mighty revival in Indonesia. kebangunan rohani yang dahsyat. Ya, Bapak dan Ibu pernah lihat di Asbury, Amerika. So, Jadi I want you to know that we are not just playing. saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa kita ini bukan sekedar bermain-main, We want to be part of the chariot of the fire of God. tetapi kita ini mau menjadi bagian daripada kereta perangnya Tuhan. We want to be part of the chariots Kita mau menjadi bagian daripada kereta perangnya Tuhan, kereta of berkuda a mighty revival. dari kebangunan rohani yang dahsyat. Bapak dan Ibu mau menjadi pembawa lawatan, amin. I want to say something. Dan saya ingin berbicara sesuatu. Today, most Indonesians desire to come to Nigeria to see Pastor E.A. Adeboye. Jadi kebanyakan orang ya, kalau Bapak dan Ibu tahu ya, ada beberapa orang Indonesia ya, Pak, saya percaya yang haus dan lapar mau ke Nigeria, ya biasanya akan mengunjungi gerejanya Pastor Enoch Adeboye tadi. A time shall come. Tetapi akan datang waktunya, A time shall come. akan datang waktunya. Mark this word. That Bapak dan Ibu catat. Pastor Joseph said, a Ada Pastor time Joseph shall yang come mengatakan, in the history
of Indonesian revival, Bahkan akan terjadi nations of the world shall come. sejarah kebangunan rohani Indonesia. Nations of the world bangsa-bangsa shall dunia come to itu akan datang ke Indonesia to catch the fire, untuk menangkap api itu, to catch the fire, untuk menyambar api itu, to catch the fire, untuk menyambar api to itu, catch the fire, untuk menyambar api itu, and go back to their place. dan kembali ke negara mereka masing-masing. I read a report 4 days ago Saya membaca suatu laporan 4 hari yang lalu that most churches in America, they are closing down. bahwa banyak gereja di Amerika Inggris Ditutup. itu ditutup. Churches are closing down for cinemas. Jadi gereja itu ditutup lalu dijadikan misalnya The big church will close down and they will turn it to a cinema hall. Jadi gereja itu What ditutup are dan these dijadikan suatu Church close bioskop. down for cinema. Betapa menyedihkannya gereja We are supposed to close cinema halls down. But Seharusnya now kita cinema yang halls close the church down and take over, buy over the church. Tetapi yang sekarang terjadi, gereja Tuhan itu ditutup dan dibuka gereja. In the days of this power, Tetapi pada hari ketika kuasanya dinyatakan, that insult itu penghinaan itu will not happen again. tidak akan terjadi lagi. It's an insult. Itu merupakan satu penghinaan. But we carry God. Ketika kita membawa And hadirat, suddenly, tiba-tiba the church closes down. gereja itu ditutup And a cinema hall, menjadi bioskop, a club, menjadi become a rise dunia malam, dugem. God forbid. Tuhan, It will not happen semoga in our generation. itu semoga itu tidak terjadi dalam It generasi. will not happen in our generation. Semoga itu tidak terjadi dalam generasi. It will not happen in Indonesia. Itu tidak terjadi di Indonesia. It can happen anywhere, but it cannot happen in Indonesia. Itu boleh terjadi dimanapun, tapi There is revival. Indonesia. Revival. I call the spirit of revival. Come. Fire. Come in Indonesia. And call forth the revival. Dan pergilah It can bahwa happen itu akan terjadi in the US, di Amerika. but it cannot happen in Indonesia. Ya, di Inggris gereja-gereja ditutup, tapi itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Because by His power, Karena oleh kuasanya, the church is growing. gereja itu berkembang, bertumbuh. The church is marching on. The church is marching on. Dan gereja itu berbaris. The gates of hell Dan pintu-pintu gerbang shall not prevail. pintu-pintu gerbang neraka Cinema hall akan berhasil. shall not prevail. Jadi bioskop Close shall not prevail. itu akan tutup, klub-klub tidak akan berhasil. Powers of darkness shall not prevail. Tetapi kuasa kegelapan We are marching forth. kita akan berjalan Marching forth with power, dengan kuasa, with fire, with understanding, with wisdom, with revelation, miracles. In the name of dalam Jesus. nama Yesus. In the days of His power, Pada hari ketika kuasanya dinyatakan, great power. kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar dinyatakan. Now look at verse 34. Mari kita lihat ke ayat 34. Neither was there any among them that lacked. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan. Karena Neither. tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. There was no more person among them that was poor. Tidak ada satu orang pun di antara gereja mula-mula yang mengalami kekurangan. Now let me tell you, Jadi jika saya beritahu, I'm a Nigerian pastor. saya ini seorang gembala dari Nigeria. People can come with money in their purse, Jadi ada orang itu bisa dapat membawa uang dengan dompet mereka, tas mereka, and they will membawa uang. go back with the money. Dan mereka itu kembali ya tetap membawa uang mereka. Do you know why? Kenapa? When they did not see power that will make them give. Kalau mereka itu tidak menyaksikan adanya kuasa, mereka tidak menabur. Ya tidak menabur banyak gitu. I have seen the power of God move in the church. Tetapi saya pernah menyaksikan kuasa-kuasa Tuhan itu bekerja di satu gereja. People open their purse, bring money you never believe they had in their purse. Dan mereka itu membawa uang yang sangat banyak. Yang Bapak dan Ibu kalau diberitahu nggak percaya. Power! Karena apa? Karena ada kuasa. Always open the door of provision. Kuasa itu akan membuka kunci daripada kelimpahan dan penyediaan. In the days of His power, Hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. people can drop their car to church and walk away. Jadi orang itu dapat membawa mobil,
lalu mempersembahkan mobilnya di gereja, udah pulang aja. They will joyfully walk to their house without a car. Dan mereka akan kembali pulang dengan sukacita tanpa mobil mereka karena mereka sudah mempersembahkan mobil mereka. I'm not saying drop your car in church. Tapi saya tidak bilang sekarang ya, saya kirain Bapak dan Ibu Boleh persilahkan, enggak. Power is one thing that compels people to give to God. Tapi saya beritahukan bahwa adanya kuasa itu yang membuat orang itu merasa tergerak untuk memberikan persembahan kepada gereja. Now the Bible said the fire of the Pentecost revival that came caused overflow. Jadi Alkitab berkata bahwa ketika ada kuasa Allah, mereka itu hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan sumber daya, kelimpahan secara jasmani. The Bible said nobody lacks again. Alkitab berkata tidak ada yang berkekurangan di sini. Ya. The one that had more than enough sold their assets and gave to the church. Yang punya banyak aset, tanah, properti, apartemen, mall, menjual asetnya dan memberikannya kepada gereja. Now let me tell you, Jadi jika saya beritahu, we all have a role to play for the revival. setiap kita ini punya peranan yang harus kita lakukan untuk kebangunan rohani. Amin. Mary Magdalene broke the box of alabaster at the feet of Jesus. Ada Maria Magdalena yang memecahkan buli-buli yang mahal di kakinya, ini untuk mengurapi kepala dan kaki Tuhan. And Judas was angry. Dan ternyata Yudas itu marah. This oil would have been sold. Jadi kenapa minyak ini tidak dijual And the money used to take care of the poor. dan dapat memberi makan orang-orang miskin? Do you believe a thief talking? Bapak percaya dan thief. Bapak Ibu percaya kalau A thief is telling seorang you, pencuri sell this berkata, oil, give me the money, let's take care of the poor. dan The berkata, one that used to steal Jesus' money. ya orang ini yang biasa mencuri, Can he ya, say the truth? mencuri. He can Dapatkah dia berbicara sesuatu yang jujur? Dia berbicara katanya jual aja untuk memberi makan orang-orang miskin, padahal dia ini pencuri. In the Dia days ini of, koruptor. Jesus, Pada hari-hari Tuhan Yesus, so the days of revival. itu merupakan hari-hari kebangunan rohani. Mary Magdalene could go bring the best oil, best Maria expensive, Magdalena Bapak dan Ibu bayangkan Expensive. membawa minyak yang brought terbaik at yang the paling feet of mahal Jesus, points, dan mengurapinya di kaki and Yesus smiled away. dan dia bersuka cita. Oh, Dia bersuka cita. oil that was expensive. Jadi minyak yang merupakan sangat mahal, yaitu merupakan gaji 1 tahun, 300 dinar. What are you willing to do to make revival come to church? Sekarang, apa yang Bapak dan Ibu berani letakkan supaya gereja itu termengalami What are you willing to do? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang berani kita lakukan? Where I am staying presently in Jakarta, Ketika saya tinggal ini di Cikarang. I live in a 3-bedroom apartment in Jakarta presently. Sekarang itu saya tinggal di rumah dengan 3 kamar di Jakarta. A family in Indonesia gave me the house. Ada satu keluarga yang memberikan saya tinggal di rumah itu. Say, stay here. Ya, tinggal aja. When your family come, let them stay with you. Bahkan nanti kalau ada keluargamu datang, ya biar tinggal dengan kau. Do you know what they told me? Bapak Ibu tahu apa yang mereka beritahu kepada 3 weeks ago they came. mereka datang 3 minggu yang Said, lalu. this house is no more our house. Dan mereka itu berkata bahwa rumah ini bukannya rumah kami lagi. We have given this house to the Lord. Karena kami sudah memberikan rumah ini kepada Tuhan. Imagine an African man Bayangin seorang Afrika receiving the favor from an Indonesian. tiba-tiba terima kemurahan dari orang Indonesia. Said, this house is no more our house. Yang berkata bahwa rumah ini bukannya rumah kami lagi loh. This house is the Lord's house. Tetapi rumah ini adalah rumahnya Tuhan. In the days of His power, Pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan, anything can happen. apapun dapat terjadi. Protocols can be broken. Jadi tata cara aturan itu dapat dilanggar oleh Tuhan. That is why I pray. Itulah sebabnya saya berdoa. We need to cry for the fire of Pentecost. Kita itu perlu menjerit untuk api daripada Pentakosta. The fire. Api daripada Pentakosta. Let's long for it. Mari kita merindukan hal itu. That is what makes the difference. Itulah yang membuat perbedaan. When you pray with the fire, Ketika Bapak dan Ibu berdoa dengan api, no demon can resist you. tidak ada setan apapun yang dapat menghambat Bapak When dan you Ibu. preach with the fire, Ketika Bapak dan Ibu berkhotbah dengan kuasa, sinners will run to Jesus. para pendosa itu akan datang kepada Tuhan Yesus seperti film Jesus Revolution. Me and my brother, friend, we were in Bekasi Church 2 weeks ago. Ya, saya dengan saudara saya ini tadinya berada di satu gereja di Bekasi 2 minggu yang lalu. And young people came to answer the altar call. Dan ada
generasi muda, ya anak-anak muda yang datang untuk menjawab panggilan mimbar And they Allah. were crying. Dan mereka itu menjerit menangis. They were crying as though they flogged them. Mereka itu seperti seolah-olah dia I was touched. memukuli mereka gitu ya. So what on Saya earth sangat terkejut. will make young people cry as though they were flogged? Saya The sangat Holy Ghost, with the conviction Saya sangat of terkejut. heaven and hell is coming to minister to their heart. Saya sangat tersentuh ketika melihat anak-anak itu menangis berseduh-seduh seperti mereka itu seolah-olah istilahnya dipukuli dan dicambuk. Kenapa? Karena ada pertobatan dari Roh Kudus yang menjamah mereka. Ada roh penginsafan dari Roh Kudus yang menjamah mereka turun di dalam mereka. Have you watched late evangelist Billy Graham? Apakah Bapak dan Have you Ibu watched his crusades? pernah nonton lihat almarhum Billy Graham ketika menginjil? Have you watched his crusades? Adakah yang pernah lihat? The video of his crusades? Bapak adik gua ada yang pernah How people run to the altar call with bagaimana orang itu tears. berlari ke mimbar dengan air mata. Today you see people answer altar call, they are chewing gum. Jadi Bapak dan Ibu lihat, kadang-kadang ada orang ini sekarang ini menjawab panggilan mimbar, itu maju ke mimbar itu sambil They are chewing gum to answer altar call. untuk menjawab panggilan mimbar. But in the days of Billy Graham, Tetapi pada hari-hari ketika Billy people Graham, were running with tears. orang itu lari pada nangis. Oh, mereka berlutut di mimbar. Oh Tuhan, With tears. dengan But today, air mata. Kami people make the altar call and they are with one hand in their pocket and gum in their mouth. They are chewing gum. Mereka ini datang seenaknya saja. Mereka itu sambil Because there is no mungkin main conviction. HP, ya sambil makan permen karet, tetapi No tidak ada conviction of fire tidak ada pertobatan, in their hearts. tidak ada api. Most times when I pray, Jadi kebanyakan ketika saya berkhotbah, my second daughter will come to me and say, Daddy, anak saya yang kedua itu, putri saya yang kedua itu akan why do bertanya you always cry when you pray? dan bertanya kepada saya, Papa, kenapa sih kamu selalu? I said, I don't know. Saya nggak berkata saya tidak tahu. I said, Daddy, why do you always cry when you pray? Kenapa, Papa, kamu ini selalu menangis ketika kamu berkhotbah? Because each moment I'm in the presence of God. Karena setiap kali saya itu berada di dalam I am broken. saya ini hancur hati. Saya hancur hati. Each moment I am in the presence. Setiap kali I'm saya lost berada. in Saya prayer. itu I'm lost in worship. terhilang dalam penyembahan, terhilang dalam doa, terhilang hanyut tiba-tiba istilahnya udah nggak tahu saya di mana gitu. I don't mechanize the tears. Jadi saya ini bukan ngarang-ngarang membuat air mata enggak. Every moment I'm in the presence of God. Tetapi setiap kali saya berada dalam hadirat I Tuhan, am broken. saya ini hancur hati. Before you know it, Sebelum saya Bapak Ibu tidak tahu, I will see tears running down my cheeks. ada air mata mengalir sampai ke pipi Because I saya. focus on God. Karena saya fokus dengan pribadiku. I don't want to see the pastor. Saya tidak mau I lihat don't want to see Jesus in church. tetapi saya mau lihat Yesus di So when I gereja. set my heart on Jesus, Tetapi ketika saya mengarahkan hati saya kepada Yesus, 5 minutes in the worship, 5 menit saja dalam penyembahan, I am shedding tears. saya menyucurkan air mata. And my daughter will say, Daddy, stop crying. Dan ketika anak saya berkata, Pak, stop menangis, berhenti menangis. I don't say you should cry. Saya tidak berkata Bapak dan Ibu harus menangis ya, Let me bukan. tell you, Tapi izinkan saya beritahu, in the days of His power, pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan, our worship shall be real. penyembahan kita itu akan menjadi penyembahan yang Our sejati, worship shall be deep. bukan palsu. Penyembahan kita itu akan dalam. I would say, God seeketh true worshippers to worship the Father in Jangan spirit lupa, and truth. Tuhan itu mencari para penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kesejatian. So many people go to church. Banyak orang datang ke gereja, Or how many people have encounter with God? tapi berapa banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan? Many people are in church, Banyak orang datang ke gereja, but they don't know why they're in church. tetapi mereka tidak tahu kenapa mereka ada di gereja. But today, Tapi hari ini, I come as a messenger saya datang sebagai pembawa pesan daripada to Tuhan. make you possess Untuk Bapak dan Ibu, the fire of Pentecost. punya api daripada Pentakosta. Fire of Api Pentecost! Pentakosta! The fire of Pentecost! Api Pentakosta ketiga! Secret of revival! Adalah rahasia dari wayang kebangunan rohani. All of value! Orang kebangunan rohani. Spirit Roh of Tuhan. revival Roh Tuhan. is by the fire of the Holy Ghost. Rahasia kebangunan rohani adalah oleh api daripada Everywhere in the world, kemanapun saya pergi, dimanapun di seluruh dunia, come to African church. datang ya orang-orang dari seluruh dunia And itu see the way datang we ke gereja. pray in Africa. Dan mereka itu mau belajar bagaimana cara orang berdoa di Afrika. I was in Pastor Joel Israel's church
2 months ago, Jadi 2 bulan yang lalu saya ada di gereja In Jakarta. Pastor Joy Israel di and Jakarta. I led in prayer for 1 hour. Dan saya memimpin doa selama 1 jam. And they called me when I finished. Dan ketika saya selesai, saya dipanggil Say, Pastor, are you a human being or machine? dan ditanya, ya Pastor, kamu ini manusia atau Do you get tired? emangnya nggak ada rasa capek ya? I laughed. Saya tertawa. Say, how can I get tired for 1 hour? Jadi kalau 1 jam aja masa saya capek sih? Mana mungkin? Do you know why? Kenapa? If you pray 5 hours, will you get tired 1 hour prayer? Kalau misalnya Bapak dan Ibu terbiasa doa 5 jam, kalau Bapak dan Ibu doa 1 jam, They capek. looked at me. Bapak dan Ibu Say, paham? Pastor, you're still strong. Oh, Pastor, kamu masih kuat, Pak Pendeta. Say, by the grace of God, Dengan anugerah Tuhan, I don't pray 1 hour prayer again. saya ini udah jarang ya, udah nggak pernah doa hanya 1 jam. I don't pray 1 hour. I pass the level of 1 hour prayer. Saya itu udah melewati saat itu. I pass the level of 2 hours prayer. Saya udah lewati I pass the level of 3 hours Saya prayer. udah lewati 2-3 jam. I pray from 4, 5, 6 hours at a stretch. Sekarang saya biasanya itu doa sekaligus 4, 5, 6 jam. Why? Kenapa? Because Karena I want to be a pastor. saya mau jadi With seorang the gembala, fire. gembala yang punya api Roh Kudus. You can't sleep all through the night Bapak dan Ibu bisa tidur sepanjang and malam, expect God to move. tidak dapat tidur sepanjang malam dan It doesn't work like that. tidak dapat berharap You Tuhan must bekerja. pay a price. Tetapi Bapak dan Ibu harus belajar membayar harganya. I was telling them in the church I preached earlier. Saya beritahu ya di tempat tadi saya berkhotbah di At gereja a lain. particular time of the night, Saya itu dibangunkan Tuhan di I jam-jam check tertentu. time very often when I wake up. Ketika saya bangun, saya tuh lihat jam, ya. The Lord will wake me up Dan Tuhan itu akan membangunkan saya. Ayo bangun to pray untuk berdoa. every time, Setiap kali, setiap saat, every night. setiap malam. As soon as it's that time in the night, Jadi kalau udah waktu itu, jam itu, Tuhan tiba-tiba membangunkan saya. and as soon as I wake up, Dan ketika saya bangun, I will not sleep again. saya tidak bisa tidur lagi. Sometimes around 1 a.m., 2 a.m., Kadang-kadang jam 1. the sleep is dealing with me. Jadi saya masih sangat The ngantuk. sleep. Ya, I will be walking. roh jiwa tubuh saya belum kumpul. Tapi saya akan bangun dan "15 minutes, 15 menit the sleep leaves my eye. dan saya tidak mengantuk lagi. I'll pray 1 hour, Saya berdoa 1 jam, 2 hours, 2 jam, 3 hours, 3 jam, 4 hours, 5 hours, 6 hours. 6 jam. That's what God can do. Itu adalah hal yang dapat Tuhan lakukan. Let us wake up Mari kita bangun in the days of His power. pada hari-hari ketika kuasa Money will not be a problem again. uang itu tidak merupakan masalah lagi. Money Uang bukan masalah will lagi. not be a problem. Enggak, enggak. Let me tell you. Tidak, izinkan saya beritahu. Even to people I've not preached to, Bahkan kalau orang itu belum dikhotbahkan, even to people I do not know, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal, they give me money. mereka itu bisa memberikan saya uang. The Lord said, Tuhan berkata, I should give you this. saya harus memberikan sejumlah Do you uang. see the connection of the fire and prosperity? Dapatkah Bapak dan Ibu melihat Do you see? hubungannya antara api Roh Kudus dan kemakmuran, kelimpahan? Bapak Do you Ibu see? dapat melihat In the days of His power, pada hari-hari ketika kuasanya dinyatakan, people will give you things you did not ask for. orang-orang akan memberikan Bapak dan Ibu barang-barang yang Bapak dan Ibu The tidak church minta. will receive financial prosperity. Gereja akan mengalami kelimpahan proses keuangan. Our business will flow. Dan bisnis kita itu akan mengalami terobosan, mengalami Contracts will be awarded to members of the church. Jadi akan ada tender-tender kotak-kotak yang diberikan kepada They don't orang need to struggle because it is the days of His power. Bapak dan Ibu tidak
tidak perlu lagi bergumul karena itu adalah hari-hari di mana kuasanya dinyatakan. When God blesses you, Ketika Tuhan memberkati umatnya, when God blesses you, ketika Tuhan memberkati umatnya, they will always give to Him. mereka selalu memberi kepada Tuhan. But in the days of His power, Tetapi pada hari ketika kuasanya dinyatakan, prosperity, the oil of prosperity, kesejahteraan, kemakmuran, oil of kingship and royalty, jadi minyak daripada and priesthood will imamat return raja. back to the church. Imamat raja itu akan kembali ke gereja. Sebab ada minyak dan anggur. Amin. Amin. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Last week, Minggu yang lalu, something happened to me last week, Saturday. sesuatu terjadi pada saya hari Sabtu. The Lord spoke to me. Tuhan bicara kepada saya, Said, give this money for this sister. jadi berikan uang ini untuk saudara perempuan yang ini. So I brought the money. Saya itu bawa uangnya, Put it in an envelope. jadi saya udah masukin ke amplop Pray, God, dan berkata kepada Tuhan, this money ini uang ini, is not my money again. ini bukan uang saya lagi. The Lord spoke to me Tuhan again bicara kepada saya lagi about another person. mengenai orang lain. Support her transport. Iya, tolong bantu transportasinya, ongkos perjalanannya. I brought money again. Saya bawa uang lagi, Put it in an envelope. taruh di And I amplop, prayed. dan saya berkata, Say, God, Tuhan, this money is not my money again. uang ini bukan uang saya lagi. And on Saturday, Dan pada hari Sabtu, I gave them. saya berikan kepada mereka. Say, the Lord said I should give you. Saya berkata, Tuhan berkata saya harus menabur kepada hidup. The other one I kept for the other person that has not come. Jadi yang satu lagi itu saya simpan buat orang yang ternyata tidak datang. Saya belum tahu. Saturday when he came to see me in Kalidaresh, Dan saya itu datang ke Kalideres ya hari Sabtu malam. he gave me double of the money I gave out. Dia itu memberikan 2 kali lipat daripada saya. Let me tell you, Izinkan saya beritahu. in the days of his power, Pada hari-hari ketika kuasanya the dinyatakan, people of God will learn how to give to God. maka umat Tuhan itu akan belajar memberi kepada Tuhan. See, let me tell you, Izinkan saya beritahu. the secret of prosperity, Rahasia daripada kelimpahan, the secret of prosperity rahasia daripada kelimpahan is when we learn to support the work of God. adalah ketika kita belajar menopang, Give mendukung pekerjaan Tuhan. to the kingdom of God. Kita belajar memberi kepada kerajaan Tuhan. Because when you give to God, Karena ketika engkau memberi kepada God will Tuhan, give you back. Tuhan akan memberikan kembali. God does not owe anybody. Tuhan itu tidak akan berhutang kepada ibu. I obey God. Saya itu mentaati. That same Saturday, Dan hari Sabtu yang I sama, received double of what I gave. Double. saya terima 2 kali lipat dari apa yang saya tabur. So, in the day, everybody was giving to the church. Jadi pada hari ketika kuasanya dia, No. setiap jemaat itu akan memberi ke gereja. Again, no lie. Tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangan. Kita berkata, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tidak ada kekurangan, No lack. tidak lagi kekurangan. Now look at verse 35. Mari kita lihat ayat 35. Dan meletakkannya di kaki para rasul, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. They were given at the apostles' feet. Jadi mereka itu meletakkan ke kaki para rasul. The women carried their bags. Jadi One idea, the amount inside your bag. Drop it. ditaruh. Drop. They drop everything at the Mereka apostles' feet. letakkan, ya, semuanya ditaruh di There kaki was para rasul. money in church everywhere. Money. Jadi di mana-mana itu ada uang, Bapak dan Ibu, di gereja. Di The gereja. same thing is here again. Dan itu akan terjadi lagi. My name is Pastor Joseph. Nama saya Pastor Yusuf. The Lord said to me, Tuhan berkata kepada saya, son, "Nah, I have given you the oil of prosperity. aku telah memberikan kepadamu minyak Anywhere you kelimpahan. go, Kemanapun kau pergi, anywhere you go, kemanapun kau pergi, things will happen. maka perkara-perkara akan terjadi." The family that gave me a house to stay. Jadi ada keluarga yang memberikan kepada saya rumah untuk 2 weeks ago, they bought the 4th car. 2 weeks Jadi ago. 2 minggu yang lalu mereka ini membeli mobil mereka yang keempat. They gave me a house to stay. Mereka itu memberikan Before saya, 2 months, mereka memberikan saya we tempat have tinggal. 4 cars now. Mereka memberikan tempat saya tinggal 2 bulan yang lalu, dan sekarang mereka itu membeli mobil mereka yang keempat. Do you see me? Bapak dan Ibu bisa lihat. I say, God, thank you. Saya berkata, Tuhan terima kasih. The man that was not coming home is now home. Jadi yang tadinya tidak pulang ke The man rumah, was not home, but now he's home. jadi sekarang dia pulang. Oh, Jehovah Rapha. Oh. The family said, Pastor, you
are a blessing to our house. Dan keluarga ini berkata bahwa, aduh Pak Pendeta, engkau ini merupakan berkat bagi keluarga kami. And the man was away. Nobody knew what kept him away. Karena But now he's home. suaminya itu pergi dan tidak tahu kemana. Could buy a new car for the wife. Tetapi mereka itu, Expensive suaminya car sudah for the berbalik, tiba-tiba membelikan. But another woman took him before. Jadi ada wanita lain, Another woman. yang membawa dia ya. When Pastor Joseph came with the Holy Ghost, Tetapi ketika Pastor in the name of Jesus, Roh Kudus dalam nama Yesus the man returned. dan istri What suaminya kembali expensive car in the wife. dan memberikan mobil mewah kepada. Oh, Shaka. In the days of his power, Di hari-hari ketika all things are possible. segala itu mungkin. The power of black magic shall be broken. Kuasa daripada dukun-dukun itu akan The power dipatahkan. of black magic will be broken. Kuasa daripada In dukun-dukun marriages, itu dipatahkan. in business, Dalam in hidup, career, dalam in our lives, dalam hidup in kita, church. di gereja. If you believe it, shout amen. Katakan, amin. Katakan, amin. Katakan, The woman cries. wanita itu menjerit. December when I met her, Jadi waktu Desember itu saya pertama kali menemui. she said they used power and collected my husband. Another woman used power and collected my husband. Jadi ada wanita yang menyantet mengguna-guna suami saya pergi dengan wanita lain. But today, Tapi hari ini the power is broken. saya dipatahkan. Karena hari-hari kuasanya dinyatakan. There is power in the name of Jesus. There is power in the name Ada of kuasa Jesus. dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Power. Kuasa dalam nama Yesus. There is power. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa. Power. Kuasa dalam nama Yesus. Say, give me the name of your husband. Jadi saya berkata, berikan, kasih tahu nama And suami we pray together. dan kita akan berdoa bersama-sama. Today, Dan hari ini, the man's heart has returned back. jadi hati daripada suaminya itu sudah This is kembali. what God can do. Ini adalah yang dapat Tuhan In lakukan. the days of his power. Di hari-hari ketika kuasanya dinyatakan. Don't Dan saya selesai. want to come. Saya rindu Bapak dan Ibu If you need this fire, yang merasa memerlukan api ini, if you need it, yang merasa memerlukan api ini, come. tolong datang. Now let me tell you, Tolong datang. it's easy to catch fire, Itu mudah kalau kita itu dibakar dengan api. but it's not easy to maintain. Tetapi yang tidak terlalu mudah itu adalah It's mempertahankan. easy to catch fire. Mudah kalau kita itu berdiri. It's easy. Oh, how many people will maintain the fire? Tetapi berapa orang yang dapat menjaga itu tetap menyala? For years today, for Selama years, bertahun-tahun ya, selama bertahun-tahun. I prayed through the midnight. Saya itu udah sering doa melempati. I say this not for pride. Jadi saya ceritakan ini bukan untuk membanggakan I diri. say it not for pride. Bukan untuk membanggakan diri. I say it to encourage the church. Tetapi untuk membangkitkan gereja, untuk membuat semangat. I don't sleep more than 3 hours every night. Setiap harinya itu saya tidak tidur lebih dari 3 Every jam. night, I don't sleep more than 3 hours. Every night. Setiap jam. Setiap harinya saya tidak tidur lebih dari Just pick your phone, call me by 2 a.m. Jadi You will see that I'm awake praying. 2 a.m. ya kalau Bapak Ibu tidak Just try me, they call Pastor Joseph. telepon Pastor. I want to know whether Pastor Joseph used to tell us, pick your phone, call me by 2 a.m. Jadi telepon aja saya jam 2 You know that I'm awake before 2 a.m. awake. Jam 2 pagi saya Before 2 a.m. I'm awake. sebelum jam 2 saya udah bangun. Ya kalau dia percaya kita coba aja telepon saya. You know why? Kenapa? Tahu I nggak? need the fire. Karena saya perlu api. I need the fire. Api. When we need the fire, Kita ini perlu api. we pay the price. Ketika kita tahu kita perlu api, kita bayar harganya. If you like sleep, Jika Bapak Ibu suka tidur, so well. You want to sleep well. Bapak dan Ibu mau tidur dengan baik, 24 hours you are sleeping. 24 tidur, 24 jam tidur. Oh, You can't carry the fire. Bapak dan Ibu tidak dapat membawa api. The fire is for men that can push sleep away. Jadi orang itu untuk orang-orang yang mau membayar harganya salah satunya dengan Talk tidak about tidur. their fire. Ada tertulis Yakub tidak tidur, Paulus juga tidak tidur, berjaga-jaga. Come. Mari datang Bapak dan Ibu.
Apabila ada yang memerlukan api itu, let the fire come. yang merasakan memerlukan api itu, Come. boleh datang maju. The Lord said to me, Tuhan berkata kepada saya, I called you a revivalist. saya memanggil engkau sebagai To your pembawa generation. lawatan, pembawa lawatan bagi Anywhere generasi. you enter, Jadi kemanapun kau I datang, will send revival. saya akan mengirim api lawatan. That is who I am. Itu saya. I know what God asked me to do. I will not do what He did not send me to do. Saya tahu. I send you with the oil of revival. Saya tahu. Anywhere you enter, bam, revival comes. Saya tahu apa yang Tuhan suruh saya lakukan, dan saya tidak akan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh saya untuk lakukan. Listen. Dan kemanapun saya pergi akan ada api. Yesterday in church, Jadi kemarin di a gereja small child came to me. ada anak-anak datang I said, Pastor dan Joseph, berkata, Pak Pastor Yosef, see this joy jadi sukacita ini I see in you today yang saya lihat dalam dirimu ini shall be an everlasting joy. akan menjadi Small sukacita child. abadi. Jadi anak kecil. A shock. Dan saya terkejut. This is not a child. This is God. Karena ini bukan anak kecil biasa, ini Tuhan. Say, Pastor Joseph, Dan berkata Pastor Yosef, this joy sukacita ini that is in you yang ada di dalam will kau be everlasting joy. akan menjadi sukacita abadi. Say, God has spoken to me. Tuhan sudah berkata kepada saya, God Tuhan spoke to me through a child. berkata kepada saya melalui anak kecil. Oh, I'm shocked. Dan saya kaget. That was the word that kept me alive all through yesterday. Dan itu firman yang membangkitkan This saya, joy motivasi saya will be bahwa everlasting joy. sukacita ini akan menjadi Say, Pastor sukacita. Joseph, this joy in you shall be everlasting joy. Jadi Pastor Because I was Yosef, singing and dancing with them. sukacita ini akan menjadi sukacita. Hallelujah. Apa? Oh, so hallelujah. Hallelujah. I was dancing and dancing and dancing. Hallelujah. Oh, so hallelujah. Hallelujah. God spoke to a child to tell me, this joy Tuhan bicara be kepada anak everlasting joy. bahwa sukacita ini akan This fire api will be everlasting fire. api ini akan menjadi api abadi. Even the devil knows. The devil Bahkan iblis itu juga knows I carry fire. iblis juga tahu saya membawa api. Even the devil knows I carry fire. Iblis He juga tahu knows. saya membawa api. He knows. Dia tahu. Anywhere I enter, he knows I carry fire. Kemanapun saya pergi, He knows. dia tahu kalau saya membawa api. He knows. Dia tahu. When you carry fire, the devil knows you carry fire. Jika Bapak dan He Ibu, cannot talk with you. dia tidak bisa main-main dengan kau. Nobody Tidak can ada. put his hand into a fire that is burning. Tidak ada The orang fire yang will dapat burn you. tidak ada orang yang dapat meletakkan tangannya dalam When api you dan carry tidak this terbakar. fire, Tapi api itu akan membakar tangan Bapak dan Ibu. Nothing will embarrass you again. Ketika Bapak dan Ibu membawa api itu tidak ada yang membuat Bapak Ibu malu lagi. Come, come. Mari datang. Because I'm almost done. Karena saya sudah hampir selesai. Come. Mari datang. And make demand. Close your eyes. Don't look at Dan Pastor minta Joseph. jangan memandang kepada Pastor Please Yosef. Fokus cry and say, God, fokus kepada Tuhan. fill Fokus. me with the fire. Mari, ya boleh agak maju ke depan. Cry to God, Agak please. maju ke depan Don't look dan at kasih Pastor jarak mungkin Joseph. untuk ngecap. Jarak untuk ngecap. I want you to have something that is touching your heart. So you want to be like punya this. sesuatu. Saya ingin punya sesuatu. You want to be like this. Bapak dan Ibu, Anywhere I go, I Bapak dan say, if Ibu, you carry your power, come and try. Come and check. Come and try. mau membawa api, membawa api. If you know you carry occultic power, come and try. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya There ada is kuasa, power that is above all powers. boleh coba ya, ada kuasa di atas segala kuasa. When you carry this fire, Ketika Bapak dan you Ibu, will not be afraid of what the enemy will do. Bapak dan Ibu tidak akan takut. You will not be afraid. Bapak I tidak go akan anywhere in the takut. world. Bapak dan Ibu akan Any pergi. place in the world, I go with fire. Ya, raya, raya. Bapak dan Ibu tidak akan takut dengan kuasa apapun. Ya, mungkin di belakangnya itu. It's a season. Cacat dulu. The season God wants to baptize the church with another amazing fire. Shut up. Can you sing a song in the Holy Ghost? Those songs that talk about the Holy Ghost fire in your own bahasa. Misalnya Holy Spirit render. God moves in songs. God moves.